Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kana. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa Universitas Abdul Yatama semester 2 di program studi Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 24181059. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah kewarganegaraan untuk memenuhi mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Dr. Ilham MA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review artikel yang berjudul Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Implementasinya dalam Dunia Kesehatan Masyarakat, menggali bagaimana PPKN dapat mendukung perkembangan kompetensi sosial dan moral mahasiswa kesehatan. Nah, semuanya di sini kita masuk ke pembahasan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan dalam pembentuk karakter identitas bangsa. Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, PPKN tidak hanya berfungsi sebagai pengantar pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran sosial dan etika profesional di kalangan mahasiswa. Tujuan utama dari PPKN adalah untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang dapat memandu perilaku dan keputusan individu dalam masyarakat. Dan di era globalisasi ini dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa kesehatan masyarakat semakin kompleks. Mereka tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan medis yang mumpuni, tetapi juga harus mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan, memahami dinamika sosial, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menggali bagaimana tujuan dari PPKN dapat mendukung perkembangan kompetensi sosial dan moral mahasiswa kesehatan masyarakat. Dan penelitian ini akan menganalisis implementasi PPKN dalam konteks pendidikan kesehatan masyarakat dan dampaknya terhadap sikap serta perilaku mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Nah, salah satu tujuan dari pendidikan Pancasila adalah membentuk kesehatan mental bangsa. Apa sih itu kesehatan mental bangsa? Kesehatan mental bangsa yaitu merujuk dalam kondisi psikologis kolektif masyarakat di Indonesia yang sehat, seimbang dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana sih cara membentuk suatu kesehatan mental bangsa bagi masyarakat? Jawabannya yaitu yang pertama, sikap toleran dan gotong royong. Kedua, kematangan emosional dan moral. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan cinta tanah air. Yang keempat, ketahanan terhadap tekanan sosial dan ideologi asing. Dan yang kelima, kemampuan berpikir kritis dan bertindak bijaksana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang pernah terjadi di negara kita atau di negara Indonesia. Di negara Indonesia terdapat 332 juta di dunia mengalami permasalahan mental. Pada tahun 2022, lebih dari sepertiga generasi muda Indonesia atau 34,9% mengalami masalah perilaku dan masalah pemusatan perhatian atau kata lain hipersensitivitas. Mengapa hal tersebut terjadi? Yang pertama, adanya tekanan sosial yang tinggi. Yang kedua, pengaruh media sosial. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang kurang suportif. Yang keempat, krisis identitas dan nilai. Yang kelima, trauma akibat pengalaman yang buruk. Yang keenam, minimnya akses layanan kesehatan mental. Yang ketujuh adalah pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan membahas tentang penggunaan teknologi yang tidak tepat dan dapat mengganggu kesehatan mental. Salah satu solusi alternatif pencegahan permasalahan kesehatan mental bangsa adalah melalui penerapan pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebagaimana salah satu tujuan pendidikan Pancasila yaitu memperbaiki dan menumbuhkan kesehatan mental bangsa sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, oke. Di sini saya bahas sedikit lagi tentang masalah pada sekolah. Di beberapa sekolah SMA, tepatnya di Yogyakarta, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, guru sebagian besar hanya berfokus pada materi secara teoritas dan belum memperdalam muatan materi kesehatan mental.
Bahkan, sebagian guru belum memahami muatan materi kesehatan mental dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Banyak peserta didik mengalami depresi, emosional, ketakutan atau kekhawatiran berlebihan, pergaulan bebas, dan permasalahan lainnya. Hasil dari penelitian bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2021 menyampaikan bahwa kepemimpinan guru dalam pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis budaya kearifan lokal mampu meningkatkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, adanya hasil penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2021 menunjukkan bahwa pengembangan pembelajaran PPKN oleh guru sudah banyak dilakukan, namun belum spesifik pada pengembangan muatan materi. Hasil dari penelitian bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2021 menyampaikan bahwa kepemimpinan guru dalam pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis budaya kearifan lokal mampu meningkatkan profil pelajar Pancasila. Dan hasil penelitian Wahono pada tahun 2021 yaitu dapat diketahui bahwa pendekatan komprehensif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila mampu mengeksplorasi kebutuhan peserta didik. Dan penjelasan terakhir saya, adanya metode tujuan pembelajaran yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, membangun kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Kedua, mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, mengembangkan kepemimpinan dan kewirausahaan. Yang keempat, kurikulum dan pembelajaran. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, adanya pengabdian kepada masyarakat. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.